produksi penyakit sekunder. Nah, ujung-ujungnya selalu kalau hewan besar itu masalah ekonomi adik-adik. Oleh karena itu, rasa sakit ini kita akan lebih aware terhadap animal welfare sehingga efisiensi produksi itu bisa kita pertahankan. Nah, adik-adik, fisiologi nyeri ini sama seperti pada hewan kecil, hewan besar atau yang lainnya. Cuman ekspresi dari rasa sakit itu yang sedikit berbeda. Kalau jalurnya ini yang sifatnya general adik-adik. Jadi yang pertama itu transduksi, yang kedua transmisi, berikutnya modulasi, selanjutnya persepsi rasa sakit itu. Contohnya ada di gambar ini supaya adik-adik jauh lebih gampang. Misal ya adik-adik ya, untuk transduksi ini bisa apa aja kayak adik-adik mau periksa sensoris pada hewan itu kan ditusuk pakai jarum atau karena trauma adik-adik kena pisau dan lain sebagainya. Analoginya mungkin kalau adik-adik kena pisau saja lah gitu ya. Jadi stimulusnya adalah trauma yang dia ada di tipe yang nociceptif ini adik-adik, yang bisa dirasakan seperti sensoris lah gitu. Kemudian ketika adik-adik kena pisau itu, maka kalau ini di kita atau di ruminansia itu serabut sarafnya dan ototnya itu agak sedikit berbeda adik-adik ya. Ada C fiber, kemudian ada E fiber. Nah, E ini ada tiga adik-adik ya, ada alfa, beta, dan delta. Kalau di ruminansia itu yang dominan yang delta adik-adik. Kemudian yang alfa dan beta kemana Prof gitu? Alfa dan beta ini lebih kah nanti untuk muskulus ya adik-adik ya? Kalau ini lebih ke mungkin kalau bahasa sederhananya begitu kulit adik-adik ya. Nah, ketika ada stimulasi adik-adik, ada transduksi ini, rasa sakit ini, maka melalui fiber C dan E delta ini, dia akan ditransmisikan menuju ke ini adik-adik. Ya, nah untuk transmisi ini tadi di paparan sebelumnya, di slide sebelumnya disebutkan bahwa untuk transmisi ini melalui serabut saraf ini adik-adik ya. Jadi eh, dari bawah ini, nah transmisinya melalui saraf-saraf ini menuju ke ujung saraf adik-adik. Nah ujung saraf ini kalau masih ingat nggak ada akson, ada dendrit, ada sel body, ya itu yang bentuknya kayak sosis-sosis itu yang namanya akson adik-adik. Nah, antara akson dengan ujung saraf di depannya itu ada neurotransmitter adik-adik. Ini kalau ketemu begini namanya sinaps. Coba diingat-ingat kembali. Kemudian ada neurotransmitter. Neurotransmitternya banyak. Ini ada substance P, ada macam-macam. Adik-adik juga sudah diajarkan di fisiologi. Kemudian adik-adik dari sini dia akan diarahkan menuju ke spinal cord. Spinal cord itu untuk sensoris itu yang bekerja adalah dorsal horn ini. Nah, ketika dia sampai di dorsal horn ini, dia akan dimodulasi dan diproyeksikan gitu. Kemudian belum selesai adik-adik, semuanya harus menuju ke otak. Nah, ketika menuju ke otak, ini dia akan diproses di korteks cerebri. Nanti dia akan dimodulasi, kemudian diinterpretasikan dan lain sebagainya, diproyeksikan. Kemudian dari otak ini, dari korteks ini dia akan kembali ke area yang mendapatkan stimulasi, kemudian timbullah persepsi rasa sakit. Jadi rasa sakit itu perception ya adik-adik ya. Tetapi dia masuk ke dalam kategori respon karena bukan refleks ya, respon karena dia diproses di korteks cerebri. Nah, catatannya ada rasa sakit, kemudian persepsi. Adik-adik bisa lihatlah contohnya. Misalnya ya, si A ini punya luka yang sama dengan si B. Tapi si B ini biasa aja tuh kayaknya nggak terlalu, tapi si A tuh kayaknya menderita banget gitu karena rasa sakit. Nah, sakit itu persepsi ya, Dede ya, sekali lagi. Jadi ada yang persepsinya ringan, ada yang moderate, ada yang severe dengan tataran atau level rasa sakit yang sama gitu. Nah, ini adik-adik mesti paham soal ini. Nah, adik-adik jalurnya ya tadi itu dari
perifer, menuju ke medula spinalis, kemudian ke talamus, ke korteks cerebri. Sampai korteks cerebri ini adik-adik, itu yang disebut dengan ascendant adik-adik ya, karena dari perifer menuju ke pusat. Atau adik-adik biasa menyebutnya afferent. Nah, tapi begitu kembali menimbulkan rasa sakit disebut dengan jalur descendant karena dia turun atau efferent adik-adik. Kira-kira demikianlah. Nah, satu lagi dari neurotransmitter, dari hormon yang diproduksi dan lain sebagainya, untuk ruminansia ini memiliki endorfin yang sangat kuat. Sehingga kenapa dia bisa menyembunyikan rasa sakit dibandingkan hewan lain? Salah satunya karena produksi atau kadar endorfin di dalam tubuhnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan hewan-hewan yang lain, adik-adik. Selanjutnya, ini yang tadi sudah saya sampaikan ke adik-adik, untuk neurotransmitter, kenapa rasa sakit itu disebut dengan persepsi ya adik-adik, perception. Ini loh adik-adik tergantung dari ini produksi atau keberadaan neurotransmitter yang berupa protein ini, dia itu pro rasa sakit atau dia anti rasa sakit. Contoh misalnya untuk pro rasa sakit itu ada substance P, ada prostaglandin, ada bradykinin. Ketika mereka kadarnya tinggi, maka mereka akan menimbulkan rasa sakit yang lebih. Tetapi kalau misalnya GABA ini banyak, maka dia mengurangi rasa sakit. Oleh karena itu ada obat untuk nyeri diabetik, itu namanya gabapentin. Karena orang-orang yang diabetes itu menderita neuropati, kadang-kadang hypersensitivity, maka obat yang diberikan adalah ini adik-adik. Nah, jadi dari beberapa yang dikeluarkan, granul yang dikeluarkan oleh sel mas misalnya, ada prostaglandin, ada bradykinin, ada serotonin, dan norepinefrin, adik-adik udah tahu. Semuanya ya, ada yang pro rasa sakit, ada yang anti rasa sakit. Sehingga persepsi setiap orang terhadap rasa sakit atau hewan terhadap rasa sakit itu berbeda. Gitu ya adik-adik ya. Nah, ini kalau mau membedakan nyeri, kalau dari durasi, durasi itu kan waktu ya. Jadi adik-adik bisa bilang dia akut atau kronis, masih baru atau sudah lama. Kalau berdasarkan asalnya, adik-adik juga bisa melihat lesinya ada di mana. Kalau somatik itu biasanya contohnya itu adalah fraktur. Kalau kita tulangnya patah, nah itu menimbulkan rasa sakit. Itu termasuk somatik adik-adik. Ada juga yang nyeri perut, misalnya kayak kolik gitu ya. Itu visceral adik-adik. Kemudian ada juga yang neuropati, yang tadi saya sampaikan pada penderita diabetes, itu karena gula ikut tersirkulasi, kalau sistem sarafnya rusak, maka rasa nyerinya itu disebut nyeri neuropatik, adik-adik, karena kerusakan pada sistem saraf. Atau berdasarkan perjalanan penyakitnya, ada yang mechanical, ada juga yang inflamatori. Kalau inflamatori itu pasti disertai dengan keradangan dan tanda-tanda radang adalah salah satunya adalah rasa sakit. Nah, kemudian adik-adik, ini tadi sudah saya sampaikan, ini hanya contoh saja. Misalnya kalau hmm, sakitnya itu di muskuloskeletal, kira-kira penyebabnya apa ya? Kepincangan, fraktur, itu kan bikin rasa sakit. Kalau di sistem reproduksi itu biasanya distokia, kemudian metritis atau retensi plasenta itu juga bisa menyebabkan rasa sakit. Adik-adik kalau mau mencari contoh yang gampang, misalnya rasa sakit pada perkemihan atau apa, cari aja penyakit yang akhirannya is. Kan itu berarti radang. Kalau radang pasti ada rasa sakit adik-adik gitu. Jadi analoginya kira-kira menyederhanakannya demikian. Gitu. Nah, ini ya kenapa dia menyembunyikan rasa sakit. Ini adik-adik alasannya yang tadi saya bilang dia punya endorfin banyak sehingga dia akan kuat atau tahan terhadap rasa sakit. Kemudian pre-species behavior, dia tidak mau nanti jadi korbannya predator gitu ya adik-adik ya, supaya dia tetap terlihat kuat. Kemudian social structure juga sama. Adik-adik selama ini kan melihat kalau ada sekawanan atau segerombolan hewan begitu, ya yang tidak kuat, ya dia akan ditinggalkan adik-adik. Kira-kira demikian. Oleh karena itu, adik-adik harus bisa membedakan untuk ruminansia perhatiannya harus lebih cermat.
Nggak boleh lagi kalau dia terlihat baik-baik saja, tetap harus curiga ada rasa sakit. Kalau adik-adik nunggu dia merasakan sakit, bergejala, adik-adik bisa lihat biasanya udah terlambat adik-adik. Berarti rasa nyerinya itu kalau dikasih skor, mungkin skornya udah 5 gitu ya, atau yang maksimal gitu. Nah, ini adik-adik prinsip-prinsip untuk mengetahui atau melakukan pain assessment dengan baik. Ya, adik-adik nomor satu harus tahu normalnya. Contoh pada ruminansia, oh dia tahan sakit. Jadi kalau dia kelihatan baik-baik saja, saya memeriksanya harus jauh lebih cermat. Kemudian pendekatan apa yang bisa dilakukan banyak adik-adik bisa behavior, bisa dari pemeriksaan fisik, kemudian dari tanda-tanda fisiologis misalnya dia tanda-tanda fisiologisnya tidak berjalan dengan baik. Adik-adik juga bisa melihat dari situ. Atau dari parameter produksi, misalnya produksi susunya turun, dia peningkatan berat badannya tidak signifikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga adik-adik selalu seperti penyakit itu, adik-adik harus memperhatikan 3 titik utama, yaitu eh, hostnya dan apa ya lingkungan sekitarnya atau environmentnya, kemudian juga agentnya. Barangkali ada penyakit yang menyebabkan dia demikian. Kemudian yang paling bagus kalau peternakan besar tuh selalu ada tim monitoring adik-adik yang memonitor secara rutin, sistematis, kemudian sungguh-sungguh dilakukan gitu ya. Nah, adik-adik, ini tanda-tanda nyeri ya adik-adik pada ruminansia. Sebentar ya adik-adik ya, saya mohon izin sebentar. Baik adik-adik, ini beberapa perubahan yang mengekspresikan kalau seekor hewan itu sedang sakit adik-adik. Yang pertama itu dari postur. Adik-adik pasti masih ingat postur itu bagaimana cara dia berdiri adik-adik ya. Kemudian yang kedua, perubahan aktivitasnya. Dan yang ketiga adalah vocalizing. Vocalizing itu bersuara adik-adik. Ya kalau sapi ya eh, bunyinya ya seperti itu. Kalau embek ya mengembik gitu. Nah itu juga bisa jadi tanda bahwa dia sebenarnya sedang mengalami rasa sakit. Nah adik-adik untuk mengetahui bahwa dia berubah, maka baseline-nya adalah adik-adik harus bisa melihat bahwa dia ini sebenarnya normalnya seperti apa. Karena kalau adik-adik tidak tahu kondisi normalnya, adik-adik pasti tidak akan pernah bisa melihat bahwa dia ada di posisi abnormal. Karena belum bisa membandingkan gitu. Nah, adik-adik untuk postur itu misalnya kaki, punggung, kepala, leher, cara dia berjalan, kemudian dia tidak mau berbaring, itu adalah tanda-tanda perubahan postur adik-adik. Kemudian kalau aktivitas dia apa ya tidak makan, tidak banyak minum, dia tidak grooming, dia terisolasi dari kelompoknya, tertinggal misalnya ketika berjalan dan lain sebagainya. Kalau vocalizing ya tadi adik-adik. Itu adalah bagaimana dia bersuara dan lain sebagainya itu berkurang sama sekali. Atau karena dia sakit tuh kayak kamu kalau lagi gemes tuh, kayak apa menggesekkan gigi atas dan gigi bawah. Jadi bunyi krek 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 itu namanya bruxism adik-adik ya. Tapi kalau pada manusia biasanya ada problem dengan behavior dan lain sebagainya, mental health juga bisa. Adik-adik gejalanya adalah bruxism kalau pada manusia. Nah, kalau pada hewan itu tanda-tanda kalau dia sedang merasakan nyeri ya adik-adik. Jadi tidak selalu yang terlihat pincang dan lain sebagainya, banyak yang bisa dipakai untuk evaluasi. Selanjutnya, adik-adik bisa melihat ini kalau yang ekspresi wajah ya kemarin mungkin juga sudah dijelaskan, bisa di telinga, adik-adik posisi telinga ini bisa ke belakang atau dia terkulai ke bawah gitu. Kemudian matanya, adik-adik terlihat dia sedikit terpejam dan lain sebagainya itu adalah ekspresi wajah, adik-adik. Kemudian cuping hidung juga bisa gitu ya.
Kemudian adik-adik untuk eh, temporal region itu juga bisa adik-adik bahwa muskulus temporal adik-adik kan masih ingat ya. Jadi wajah itu ekspresinya wajahnya si sapi itu atau ruminansia itu akan berubah. Itu juga menunjukkan rasa sakit seperti yang mungkin minggu lalu sudah dijelaskan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan untuk yang locomotion ya adik-adik sama yang di bawah. Adik-adik untuk yang ini, adik-adik sudah pernah dapat di praktikum IPDHB untuk scoring. Cuman untuk slide ini adik-adik hati-hati ya. Kalau ini, kalau normal itu kan skornya satu. Tapi di slide-nya Dokter Nus ini, nol ini skornya satu. Mungkin ini yang dimaksud 1 sampai 5 seperti yang digambar ya adik-adik. Ya nanti adik-adik bisa konfirmasi dengan membaca hal yang lain. Nah, kalau normal itu adik-adik boleh lihat punggungnya adik-adik ya, punggungnya flat. Tapi ini membandingkan ketika dia berdiri dan berjalan. Jadi ketika berdiri dan berjalan, kalau punggungnya flat itu berarti normal. Tetapi kalau ketika berdiri ini punggungnya flat, kemudian ketika berjalan dia melengkung seperti ini, adik-adik, berarti dia ada rasa sakit yang mild, yang ringan. Sehingga skornya 2, seperti ini. Tapi kalau dia pada saat berdiri dan berjalan, dia melengkung begini, tulang belakangnya berarti 3 ya adik-adik ya dia sedang. Kemudian skornya 3. Tetapi kalau dia berjalan seperti ini, adik-adik perhatikan ada neck extension ya adik-adik ya. Lehernya ketika berdiri, dia lehernya menjulur. Kemudian kalau berjalan, dia lehernya juga menjulur. Tapi kadang-kadang melihat ke arah belakang adik-adik. Nah ini 4. Nah, kalau yang 5 ini sudah sangat berat ya adik-adik ya, kata melengkung, kemudian berjalannya pun susah gitu ya. Nah, untuk yang seperti ini adik-adik harus membiasakan karena adik-adik harus melakukan inspeksi pada 2 kondisi ketika berdiri dan berjalan. Kemudian selanjutnya adik-adik ini yang tadi saya sampaikan. Nah, di tengah ini adik-adik ini biasanya baru terlihat. Ruminansia ini nanti agak sedikit beda dengan kuda ya, Dede. Kalau kuda tuh biasanya dia walaupun badannya gede, dia tidak tahan sakit, jadi mudah kita observasi. Kemudian harus intervensi segera dan melakukan evaluasi ini bisa adik-adik dari belakang, dari samping kanan, kiri, atau dari depan. Tapi biasanya adik-adik jangan dari depan karena nyaris tidak terlihat, adik-adik melakukannya dari belakang ya, atau dari samping kanan dan kiri. Selanjutnya, Dede, ini ada beberapa link YouTube yang mungkin adik-adik harus lihat. Ini adalah teknik scoring adik-adik. Kemudian yang dilihat tuh variabelnya kayak skripsi itu. Variabelnya ada ini, ada postur, cara dia berdiri tadi, ada locomotion pada saat dia berdiri, kemudian attitude. Attitude ini biasanya terkait dengan posisi kepala terhadap leher, tapi kalau pada ruminansia itu dengan vocalizing ya dia apakah dia dia aware dengan sekitarnya begitu. Kemudian berikutnya adalah ini adik-adik atensi terhadap area-area tertentu, misalnya melihat atau menjilat seperti yang digambar sebelumnya tadi yang sudah saya tunjukkan ke adik-adik. Ini. Nah, ini dia akan melihat nengok ke bagian yang mungkin sakit adik-adik, biasanya ke arah belakang, ke pelvis adik-adik, gitu ya. Nanti adik-adik bisa membiasakan untuk melihat itu. Nah, ini beberapa adik-adik sama skornya di bawah 2 itu kalau untuk ini untuk si siapa?
kambing domba itu kurang dari 2 itu ya biasanya tidak sakit adik-adik, tapi kalau misalnya lebih dari itu biasanya sampai 4 itu akan menunjukkan rasa sakit. Jadi adik-adik boleh memberikan ini skornya ini harus dievaluasi semua supaya skornya 10. Kalau misalnya dia di bawah 2 atau sama dengan 2, oke adik-adik. Kemudian kalau di atas 4 itu biasanya sakit. Tapi di antara 2 dan 4 itu kalau adik-adik notice salah satu dari ini terlihat dengan baik oleh adik-adik, maka boleh dikategorikan dia masuk ke dalam pain ya adik-adik ya, kira-kira demikian. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin diminta oleh Dokter Nus untuk saya sampaikan kepada adik-adik. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Nanti saya juga akan memberikan beberapa bacaan gitu ya adik-adik ya, untuk adik-adik. Bahkan untuk anjing, kucing nanti ada guideline itu yang adik-adik bisa pakai gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Anin sama Mareta? Dari saya aman, Prof. Oke, baik. Baiklah, kalau begitu nanti saya kirimkan ininya ke Anindita ya untuk bacaan-bacaan dan link untuk presensi ya adik-adik. Hari ini ada 71 yang ikut. Semoga nanti di link daftar hadir itu tidak lebih dari 71 orang gitu. Baik adik-adik, terima kasih banyak sudah memperhatikan, kemudian sudah hadir. Semoga bermanfaat untuk adik-adik ya, karena ini masuk salah satu kategori animal welfare adik-adik yang nanti ketika ujian kompetensi dokter hewan pun mungkin bisa jadi masuk salah satu kompetensi yang adik-adik harus bisa pahami dengan baik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Adik-adik.